Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita masih diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah. Kemudian salam curahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, menurut jadwal pada subuh hari ini kita diisi oleh Ustadz Ahmad Sauki. Karena beliau tidak dapat hadir pada subuh hari ini, jadi kami minta gantian kepada Ustadz Maltano SPD. Namun sebelum itu perlu kami informasikan bahwa hari ini yaitu seperti biasanya pengajian ibu-ibu ranting Aisyah Pasar Baru, yang mana pelaksanaan juga dilaksanakan setelah ba'da zuhur. Oleh karena itu kepada ibu-ibu kiranya dapat hadir dalam pengajian tersebut. Kemudian di sini ada berupa infak untuk pembangunan panti asuhan Aisyah dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari bersama-sama kita awali pengajian kita ini dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila berhenti insyaallah masing-masing kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ustadz Maltano kami persilakan dengan hormat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'wa bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jamaah subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah, para ustadz yang subuh pagi ini banyak bu ustadz di masjid ini pagi ini. Ada Ustadz Haji Nasril, ada Ustadz Sufyan Sarial, ada Ustadz Haji Abduzaldi, ada dari Lebong bu, ada Ustadz Deltano juga ada sini. Pengurus Lebong, Muhammad Lebong. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini jadwal Ustadz Muhammad Sauki Al-Fazari MPD, beliau kayaknya berhalangan, jadi tadi MC kondang ini Angga minta kami menggantikan. Ya MC kondang kemarin waktu senam berarti beliau juga MC banyak nih. Kemarin tempat Baralik Pak Sukramidi beliau juga banyak MC, ketemu terus ya, Angga. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang
luas-luasnya rasa syukur kita kepada Allah yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya, yang Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya masih sampai pagi hari ini di hari terakhir ya 2022 ya, di 31 Desember ini alhamdulillah kita bisa mengawali aktivitas kita sebagai ini dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Rasulullah SAW yang tentu itu berguna untuk merefresh ya, merefresh tubuh, menyegarkan ya, menyegarkan keimanan kita, mengokohkan ya, kekuatan iman kita agar kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang siapapun orangnya, manusianya pasti gitu ya, mendapatkan ya, fluktuatif ujian-ujian, karena memang itulah tabiat kehidupan dunia gitu ya. Pasti akan mendapatkan ujian. Tapi hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita berupaya bagaimana menjalani hari-hari kehidupan yang sangat singkat, sangat sementara di atas dunia ini dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Artinya hidup kita itu on the track, artinya sesuai dengan tuntunan Islam. Buya Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, ketika beliau menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus itu apa? Ketika ditanya apa itu Buya jalan lurus, itulah Islam ya. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah, subuh ini judul kuliah subuh kita urgensi keberkahan. Urgensi keberkahan. Ada orang ngomong kok keberkahan itu barokah. Ayo barokah. Keberkahan ya. Umur yang berkah, umur yang berkah ya. Kemarin ada tokoh budayawan Betawi juga aktivis ya, HMI kan, yang baru saja meninggal dunia, Babe Ridwan Saidi ya, ada di portal Islam tuh, Ridwan Saidi tutup usia. Tutup usia bahasa halusnya wafat ya. Tapi saya jarang mendengar tutup umur, ada kan? Nah, umur yang berkah itu, inilah banyak pahlawan kita hari ini yang lama Bu, sudah jauh, bukan sudah 100 tahun bahkan lebih sudah wafat, tapi kebaikannya, nama baiknya terus dikenang orang, disebut-sebut orang. Bahkan kita ya, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini kita terus ya kan sampaikan salawat dan salam ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Terus kita bersalawat, artinya itulah umur yang berkah. Orangnya sudah lama ya, sudah meninggal dunia, tapi terus diingat jasa-jasa kebaikannya. Nah hadirin rahimakumullah, jadi ada seorang yang saleh ini berdoa kepada Allah. Jadi apa doanya? Ya Allah, berkahilah rezekiku. Itu Bu doanya. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah berkahilah rezekiku. Lalu ada yang ditanyakan kepada orang yang berdoa, orang soleh itu, kenapa engkau tidak berdoa
kepada Allah untuk minta rezeki, tapi engkau berdoa kepada Allah, berkahilah rezeki. Diminta diberkahi, ya. Apa jawabnya orang soleh ini? Apa jawab ibu? Apanya minta keberkahan rezeki, bukan minta rezeki. Abu minta cukup rezeki. Jadi jawaban orang soleh ini, karena rezeki itu sudah dijamin Allah. Ibu-ibu hari ini, ya, bapak sekalian, ya, minum kopi, teh, dan mungkin ada yang nanti setelah ini, ya, usaha dagang, buka toko ataupun kebun dan sebagainya, sudah dijamin rezeki ini. Bahkan sering disampaikan oleh Ustadz Sofyan Surial, kan kita sering dengar tuh, ketika 50.000 tahun kan sebelum kita hadir sudah ada dijamin rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah, termasuk hidup dan matian kita. Jadi jamaah subuh, jadi orang saleh ini minta kepada Allah agar diberkahi rezekinya, ya. Karena dia meyakini bahwa kalau rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, tapi keberkahan rezeki, ya ini Bu, ya. Keberkahan rezeki itulah yang, ya, kalau dalam salah satu buku saya baca, menjadi salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Tidak sembarangan keberkahan itu diberikan Allah kepada hambanya. Gampangnya begini Bu, kalau keberkahan rezeki itu turun kepada anak itu menjadi anak yang itu Bu, anak yang soleh, anak yang soleh, yang kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam surat Al-Furqan itu doa-doa apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang ibadur rahman itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kata Ki Haji Muhammad Muqaddas, waktu saya ikut pelatihan, beliau udah meninggal Bu, salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, ya. Dalam satu pelatihan di kampus UMB itu tuh udah lama. Qurrata ayun itu kata beliau adalah anak yang menjadi penyejuk mata kalau melihatnya, senang. Kita orang awak senang awak mencaliannya dari perangainya, dari akhlaknya, adabnya, inilah qurrata ayun, ya. Anak yang soleh, anak yang diberkahi. Kalau kemudian keberkahan itu turun di badan, dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, itu menjadi nutrisi yang kemudian menyehatkan badan, ya, menguatkan tulang, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam konteks itu, hadirin jamaah yang kami hormati, ya, makanan dan minuman yang dimakan, yang diperoleh dengan cara yang halal, ya. Artinya makanan, minuman, sumber nutrisi yang dia konsumsi itu halal, ya, diberkahi Allah, ya. Sehingga apa-apa yang dikonsumsinya, yang dimakan, yang diminumnya itu menjadi sesuatu yang kemudian, dan dalam hadis kan disebutkan, ya, makanan itu kan menjadi darah daging, kan, yang itu membentuk perilaku watak seorang, ya. Kalau makanannya haram, makanannya artinya tidak halal, maka itulah yang kan membentuk perangai. Dalam hadis disebutkan seperti itu, ya Rasulullah, ya. Menjadi daging Tuhan, ya, membentuk perangai gitu. Nah, hadirin jemaah subuh rahimakumullah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita kalau kita berjumpa dengan saudara kita mengucapkan salam ya. Kalau di Arab Saudi itu saya ada sahabat ya, kalau laki-laki sama laki-laki, ikhwan sama ikhwan bertemu ya, kemudian mengucap salam, saling berpelukan Bu, laki-laki sama laki-laki ya. Dan kemudian kan mengucap dalam salam itu kan ada doa ya kan, doa keberkahan ya. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan. Kita setiap kali bertemu dengan saudara kita sesama muslim, yang salah satu isi ucapan salam itu adalah agar saudara kita yang kita ucapkan salam itu mendapatkan keberkahan. Nah, ini ada keberkahan doa di dalamnya untuk saudara kita. Kemudian Rasulullah SAW pun mengajarkan, hadirin rahimakumullah, ya, doa kepada kita umat Islam ya, ketika kita menyaksikan ataupun ada saudara kita, keluarga kita yang baru saja sudah melaksanakan akad nikah. Nah, seperti kemarin kan anaknya Ustaz Sukuramidi ya kan. Diajarkan kita doa Bu. Kadang kawan tidak tahu apa doa. Saya marah ngisi sampai ke materi ini. Apa doanya Ustaz? Ya. Nah, Rasulullah SAW ya dalam hadis Imam Tirmizi Bu. Nah, ini ya. Doa kepada kedua pengantin yang hadir untuk mendoakan kedua pasangan itu. Ya, suami yang sudah halal, suami istri itu. Nah, ini adalah dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW menuntun kita doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Itu doa yang dibaca ya, untuk pasangan yang baru saja selesai dari akad nikah. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Berkah lagi ini Bu, barokah lagi ini. Tadi berkah lagi ya. Kemudian apa lagi? Wa jama bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua suami istri yang tadi sudah diakad nikahkan itu fi khair, dalam kebaikan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ini menunjukkan Bu, ini nih ya, menunjukkan kepada kita apa? Betapa pentingnya keberkahan itu. Betapa urgensinya keberkahan itu dalam kehidupan ya. Maka setiap kali kita beraktivitas, setiap kali kita bekerja, apapun yang kita ini mesti kita tanya ke diri kita masing-masing. Pastikan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan itu apakah itu ada keberkahan dalamnya, mendatangkan keberkahan atau sebaliknya. Nah, salah satu ustadz kondang di Bengkulu ini dalam satu tulisan beliau ya, di media sosial yang saya ini, kata beliau salah satu ukuran, parameter atau barometer, apalah namanya ya, ukuran dari keberkahan itu, kata beliau ya, salah satu ukurannya jika ilmu kita, umur kita, harta kita, semua itu, jabatan kita, kedudukan yang kita punya itu membuat kita semakin taqarrub, semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau semua yang tadi disebut bla 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 bla, semua itu mengantarkan kita dekat dengan Allah, itulah hidup yang berkah. Tapi kalau harta, anak, semualah sebutkanlah, semua itu A, B, C, D sampai Z makin menjauhkan kita dari Allah, hidup yang tidak berkah. Itu dia ukurannya. Maka mari kita tanya. Nah, ini ya penghujung tahun nih. Ya. Tapi memang kita orang-orang yang beriman memang setiap waktu, ya kan? Setiap waktu kita tidak mesti nak nunggu ganti tahun, ya Pak. Tidak nunggu ganti tahun baru mesti kan? Kata Rasulullah, saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Bu. Ya. Al-Kais, orang yang jenius versi Rasulullah itu, Al-Kaisu mandana nafsahu. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini bisa menjaga ini ya, alhamdulillah. Mancali ke dirinya, Bu, tidak cari orang dirinya. Mandana nafsahu, lihat dirinya. Nah, ya kan? Untuk melihat dirinya. Manda, itulah kata versi Rasulullah ini, hadis Muslim itu. Orang yang cerdas, dalam bahasa Al-Kais gitu ya. Dalam bahasa Khalifah Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qablaan tuhasab. Jadi banyak-banyak menghisab dirinya. Karena mengapa hadirin rahimakumullah? Karena Allah telah mewanti-wanti dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang pertama, iqtarabal nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Lihat Bu, surat 21 Al-Anbiya ayat pertama, iqtarabal nas. Nah, ini saya tersenang karena waktu pertama kali mendengar ayat ini dibacakan oleh seorang guru kami, Bu, ngisi takziah. Ayat ini pertama beliau baca di Bengkulu dulu, Bu, waktu masih kuliah di Kendari ya, dan beliau sudah wafat. Dia kutip pesan Allah ini, iqtarabal nas, telah semakin dekat dengan manusia. Apa, Bu, Pak sekalian dekat? Hisabuhum. Kalau bahasa itu nak mati, hisab hari perhitungan. Nah, ini yang menariknya, di ujung ayat itu Allah menyebutkan wahum fi ghaflatin muridun. Banyak manusia itu dalam kondisi lalai, lupa ya. Kalau bahasa Buya Hamka, terlena. Ada puisi Buya Hamka, Bu, terlena, itu bagus sekali itu ya. Lihat kalau di banyak manusia, kata Allah, wahum fi ghaflatin mu'ridun, orang-orang yang lupa, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya mari kita ya kejar keberkahan itu. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96. Jadi apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Nah, barakah lagi, barakati minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kalau penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna, pasti kata Allah, kami turunkan keberkahan. Berkah lagi, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Allah turunkan keberkahan itu. Tadi di awalnya sarannya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ini penting ya, kita tanyakan ke diri kita masing-masing ya. Agar apa? Agar keberkahan itu bisa kita dapatkan, turun pada anak yang soleh ya. Kalau keberkahan itu turun ke tanah, nah ini kan kita lihat tuh, Bu, di masjid di Mekah Madinah ya kan,
itu tanah yang diberkahi, barokah. Ya. Walaupun dalam riwayatnya ya kita baca ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah meninggalkan istrinya Siti Hajar kan dan anaknya Ismail kan di Mekah itu, dalam surat itu Ibrahim sebutkan tanah yang gersang, tidak ada penduduk di sana, itu kan tidak ada tanam-tanaman. Tapi hari ini Bu, sepenjuru dunia umat Islam ini kan hadir. Ini mungkin ibu ya umroh di situ ya kan. Manusia itu air Zam-Zam ya tidak pernah habis, jutaan manusia bawa balik ke Indonesia, tidak habis. Itulah yang tanah yang diberkahi. Nah, kalau kita juga ingin seperti itu umur, maka isilah umur kita dengan amal-amal soleh, maka tersebut orang wahai si anu orangnya. Jadi walaupun dia sudah wafat, tapi jasa-jasanya, kenangan baiknya, amal solehnya terus ya terus diingat orang, karya-karyanya terus dirasakan oleh orang banyak. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi inilah ya pentingnya atau urgensinya keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya mari kita bangun kepribadian kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, lingkungan kita, ya. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam ya, mengisi kehidupan ini dengan amal soleh. Dalam Al-Quran, dalam surat surat An-Nahl ya, man amila soliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amila soliha, beramal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini dasarnya beriman ya. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan hayatan thayyibah, Bu. Kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kalau dalam bahasa tadi yaitu kehidupan yang berkah, dan Allah akan siapkan balasan bagi mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, jadi inilah yang bisa kita sampaikan di subuh pagi berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa mengintrik, menyemangati kita untuk mengasihi seluruh sisi kehidupan kita itu meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nasrun minallahum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga yang diberkahi. Yuk ketemu.